Sore teman-teman, aku dapat isyarah udah beberapa hari ini. Aku mau bilang Hubi I love you. Terus aku dapat isyarahnya harus nyari kerjaan sama orang Indonesia yang ada di sini, dan itu membuat aku sebenarnya ragu dan takut. Kenapa? Jujur ya, kalau aku kerja sama orang Indonesia berarti akan bentrok secara energi atau secara vibrasi. Karena apa? Karena orang Indonesia yang di sini atau di Indonesia itu kebanyakannya kalau punya usaha mereka akan punya pegangan, punya cekelan ataupun pelindung yang menggunakan bangsa jin. Dan jin itu kan panas. Kalau orangnya yang megang itu nggak punya iman, nggak punya takwa, nggak punya sisi rohani sama Tuhan, maka dia akan terpengaruh dengan apa yang dibawa. Dia akan sadar nggak sadar melakukan perbuatan yang nggak baik sama orang lain. Itu pengaruh dari panasnya hawa jin yang dia pegang. Karena apa? Karena dia nggak punya sisi rohani ataupun iman dan takwanya. Jadi dia akan gampang diprovokasi sama jin. Nah, ketika itu terjadi, maka ya bentrok antara dua energi, antara energi saya sama dia. Energi paling kuat dari diri saya ada sakit hati, marah, sabar, dan ikhlas. Kalau 4 energi itu udah nyatu, tapi aku diem aja, maka energi itu akan lepas dengan sendirinya, nggak tahu jatuh di mana. Dan energi itu bisa jadi bencana untuk orang lain, entah itu gempa bumi, entah itu tsunami, ataupun puting beliung, ataupun longsor. Aku nggak tahu. Karena apa? Tergantung dari seberapa energi yang keluar dari tubuhku. Karena apa? Karena energi itu pasti akan dibarengi sama penjagaku. Kenapa? Karena penjagaku yang biasanya akan bergerak. Kok aku tahu? Karena aku bisa ngerti. Karena aku bisa melihat sesuatu yang orang lain gak bisa lihat. Aku bisa merasakan dan aku ngerti tentang yang akan terjadi. Itu kenapa aku gak mau berteman dengan banyak orang. Kenapa? Aku takut sengaja gak sengaja itu saling menyakiti. Kalau udah saling menyakiti, yang terjadi adalah karma. Kamu salah, ya kamu bakalan dapat karmamu, cepat atau lambat. Sama kayak saya kalau sengaja nggak sengaja bikin ulah, saya juga akan dapat karmanya. Kalau kayak gini, aku udah disuruh nyari kerjaan ke orang Indonesia, aku itu masih mandek, masih di zona nyaman. Karena aku takut, karena aku merasakan aku bakalan kehilangan keluargaku. Entah keluargaku yang di Jakarta atau keluargaku yang di Jogja. Itu yang bikin aku ragu-ragu. Itu yang bikin aku masih awang-awangan. Tapi karena aku udah dipaksa harus turun tangan, maka siap gak siap, aku juga cuman bisa pasrah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih ke saya, itu adalah yang terbaik. Kalau boleh aku berdoa, aku juga pasti berdoa yang terbaik buat saya. Tapi Allah lebih tahu yang terbaik buat saya. Tanah Jawa akan bergejolak karena politik, agama akan rusuh. Kalian tahu sendiri, ini musim pemilu. Semua akan melakukan segala cara untuk menang. Yang merah orang-orang kaya, para Taipan. Dan kalau mereka kalah akan berdampak untuk bisnis mereka juga. Pasti akan ada sentimen berkelanjutan. Begitu juga yang dari pihak Anies, mereka akan dibantu dengan orang-orang yang Islam garis keras. Kalau mereka kalah, mereka juga akan pasti melakukan hal-hal yang di luar kendali. Begitu juga dari pihak Prabowo yang di belakangnya
Cendana dan USA. Pasti kalau mereka kalah juga akan ada hal-hal yang terjadi. Rempang sudah bergolak. Aceh sudah mengancam ingin melepaskan diri dengan membangkitkan kembali gerakan Aceh Merdeka. IKN, sebagian dari rakyat asli sana juga menolak berkelanjutan. Dan belum Papua juga bergejolak dengan minta merdeka. Itu belum Sulawesi, Maluku dan daerah lainnya. Kenapa? Karena Allah membangkitkan jiwa-jiwa yang diwarisi dari leluhurnya, jiwa-jiwa pejuang, pejuang membela tanah airnya, pejuang yang membela keadilan dan kebenaran. Itu takdir yang gak bisa dihindari oleh rakyat Indonesia. Itu makanya Presiden Soekarno bilang, jas merah. Jangan lupa sejarah nenek moyangmu, asal usulmu, agar apa? Agar kalian mencintai tanah airmu, tanah kelahiranmu, leluhurmu. Agar gak gampang diprovokasi, gak gampang dihasut. Bagaimana dengan laki-laki Indonesia? Nih, nonton bola aja bisa berkelahi. Yang hanya mengandalkan otak. Dikasih duit 300 ribu, 400 ribu disuruh bikin kerusahaan, mereka pasti akan jalan. Kenapa? Karena bagi mereka dapat uang dengan segala cara itu jauh lebih baik. Itu menurut mereka. Walaupun harus mengorbankan saudara sendiri. Ini yang gak dipunyai orang Indonesia. Mereka hanya mentingin diri sendiri, keluarganya, kelompoknya, golongannya. Walaupun itu harus mengorbankan rakyat kecil. Karena pergolakan itulah nanti sentimen ke suku lain, ke agama lain, ataupun ke bangsa lain itu memanas dan memakan korban. Kayak tragedi 98, kayak G30 SPKI, kayak Mangkok Merah, kayak di Palu, kayak GAM di Aceh dan sebagainya. Banyak orang asing itu yang pengen Indonesia itu berpecah belah, merdeka sendiri-sendiri. Agar apa? Agar gampang dijajah. Indonesia udah dijajah pakai agama, juga dijajah pakai moralnya dirusak, adat istiadatnya dirusak, budi pekertinya dirusak. Agar apa? Agar kalian gampang dirusak dari dalam. Kalian gak mau belajar dari negara Arab, mulai dari Libya, Irak, Syria, Yaman. Itu hancur karena orang-orangnya gak mencintai tanah airnya, gak mencintai rakyatnya, sesama saudaranya sendiri. Makanya mereka saling membunuh atas nama agama, atas nama politik, atas nama kekuasaan. Ini yang gak bisa dihindari dari Indonesia. Pecah perang saudara. Orang asing itu nunggu perpecahan dari Indonesia. Karena apa? Indonesia sangat kaya. Pulau Jawa bisa jatuh ke Australia, Irian jatuh ke Amerika, Sumatera jatuh ke Inggris, Kalimantan jatuh ke China. Itu bisa terjadi. Karena apa? Kalian gampang dihasut. Yang partai politik menang juga cuman gedein politik partainya dengan korupsi, dengan memperkaya diri, sehingga ketidakadilan, ketidakbenaran itu merajalela. Makanya bakal banyak nih orang-orang yang pengen menuntut keadilan. Kalau kalian mau tanya salah siapa, ya salah dari kalian. Gak ada yang benar. Tugasku apa? Nyampein apa yang akan terjadi. Karena ini adalah bagian dari takdir. Kalau orang Hindu bilang
kali yuga, masa kegelapan, siklus kehidupan yang berputar di titik terendah, di paling bawah, nanti mau ke atas. Namanya mau ke atas itu harus ada pengorbanan, harus ada yang jadi korban, harus jadi tumbal. Itu kasarnya. Itu apa? Buah dari perbuatan kalian yang gak bisa menjaga persatuan dan kesatuan, yang gampang dibodoh-bodohi pakai agama, pakai politik, pakai kekuasaan. Kalian yang gak punya harga diri sebagai bangsa, bisa tunduk sama asing. Nenek moyang kalian itu, orang datang ke Indonesia, ke Nusantara itu dengan penuh hormat, saling menghormati. Lah kalian kalau kalian itu berpecah-pecah, jangan harap ada NKRI, bubar. Itu yang kalian gak pikirkan dari sebuah negara Indonesia. Ketika kalian itu gak bisa memakmurkan, gak bisa berbuat adil, gak bisa menegakkan kebenaran di Indonesia, maka akan banyak tuh orang-orang yang dibangkitkan jiwanya, jiwa pejuang yang membela kebenaran dan keadilan, dibangkitkan sama Tuhan. Selama ini ketiduran, sekarang udah dibangkitkan jiwanya, jiwa yang diwarisi dari leluhurnya. Kayak saya ini, mau gak mau ya saya itu harus jalan sesuai takdir saya. Makanya Jawa bakalan memanas, kerusuhan di mana-mana. Itu udah takdir dari Indonesia. Karena apa? Masa dari kali yuga kegelapan. Mau gak mau kalian harus siap dengan yang akan terjadi. Karena kalian ini ulah dari perbuatan kalian sendiri, yang gak pernah bersyukur sama Tuhan. Dan aku berterima kasih sama Tuhan bahwa aku dipertemukan dengan Leo. Walaupun kami itu dipisahkan lebih dulu, tapi dia gak pernah ibaratnya ngatain ataupun gak percaya dengan omongan saya. Dan itu yang paling membuat saya bahagia, bahwa dia itu menerima keburukan masa lalu saya yang gak baik ataupun sesuatu yang orang lain gak percaya, tapi dia percaya. Itu yang aku paling suka dari dia. Dan aku juga cuma bisa berdoa sama Allah, aku bisa dipertemukan sama dia lagi setelah ini. Kenapa? Selagi aku itu gak nyelesain tugas dari Allah yang harus aku kerjain ini, begitu juga hidupku ini cuma stagnan kayak begini aja. Jadi aku juga punya siklus kehidupan di mana aku juga berjalan ke atas sesuai dengan takdirku. Jadi aku sekarang ini posisi sudah siap lahir batin, jasmani rohani. Apapun yang Tuhan kasih ke saya atau yang Tuhan ambil dari saya, pasti itu yang terbaik dari Tuhan.